Baik, selamat pagi kepada peserta sistem basis data. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di pagi hari ini. Kita akan masuk pada topik kita berikutnya adalah tentang Introduction to Programming in SQL Server. Jadi ada dua topik penting sebenarnya yang akan kita sampaikan, yaitu tentang batch dan control of flow statement. Di mana control of flow statement ini ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Next adalah batch. Batch itu adalah sekumpulan dari satu atau beberapa SQL statement yang dikirim ya, send at the same time, jadi dikirim secara bersamaan gitu ya, dari suatu aplikasi ke SQL server untuk dieksekusi. Jadi artinya itu adalah sekumpulan satu ataupun sekumpulan statement yang dikirimkan atau dieksekusi secara bersamaan gitu ya di server kita. Jadi SQL Server itu akan mengcompile semua statement gitu ya dalam suatu batch menjadi suatu single executable unit gitu ya. Itu yang disebut atau dikenal dengan nama execution plan gitu. Jadi artinya setiap kita punya satu statement atau beberapa statement gitu ya, itu akan dikompil dulu menjadi satu execution plan. Baik, nah contoh di depan ada dua statement, select all from employees, select all from products. Lalu diakhiri kata go gitu ya. Jadi kalau kita membuatnya ini menjadi satu batch gitu ya, jadi kita akan jalankan kedua statement ini secara bersamaan, maka nanti itu akan ada satu executable unit atau execution plan dulu gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah jika ditemukan syntax error, maka tidak ada satupun statement yang akan dijalankan. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam statement ini, select all from employees itu tidak ada error sintaksnya. Namun kita lihat pada statement kedua, select bintang from products. Itu kita lihat dari kata from-nya itu ada kelebihan R-nya ya. Jadi itu akan menjadi suatu syntax error atau terdapat error pada sintaksnya. Nah, kalau kita lihat pada statement ini atau batch ini, if there is syntax error, nothing in the batch will execute. Maka ketika ini ditemukan ada error, maka tidak akan ada satu statement pun yang akan dijalankan. Ya, baik yang benar, yang statement pertama maupun statement kedua. Kenapa? Karena ketika batch ini diexecute, maka ditemukan error pada sintaksnya, maka SQL Server itu tidak akan membuatkan execution plan untuk batch tersebut karena ditemukan ada error pada sintaksnya. Nah, itu adalah untuk case ketika terdapat error pada sintaks. Apakah ada error yang lain? Ya, ada. Ada beberapa error yang lain yang bukan error pada sintaks. Contoh adalah sintaksnya benar semua, namun ternyata ketika dijalankan terdapat error. Jadi istilahnya disebut dengan runtime error. Runtime error contohnya itu adalah constraint violation. Jadi ketika kita menginsertkan data, namun data yang kita masukkan di situ menyalahi aturan, tidak sesuai dengan constraint yang ditentukan, gitu ya. Jadi dari contoh sebelumnya yang kita sampaikan, syntax error itu adalah masuk pada compile error ya. Jadi suatu compile error seperti syntax error itu akan mencegah proses pengkompilasian dari execution plan. Sehingga dengan demikian, statement dalam batch tersebut tidak akan ada yang dieksekusi satupun. Gitu ya, jika ditemukan tadi compile error. Nah, kemudian runtime error itu adalah contohnya adalah arithmetic overflow, constraint violation, gitu ya. Efek jika terjadi runtime error ini bisa dua. Gitu ya. Sebagian besar runtime error akan menghentikan current statement and the statement that follow it in the batch. Artinya adalah most runtime error akan menghentikan statement yang tadi salah atau error dan juga statement-statement yang mengikutinya gitu. Walaupun misalnya statement berikutnya itu tidak error, nah itu juga dihentikan. Nah, kemudian beberapa runtime error seperti constraint violation
itu akan menghentikan hanya current statement atau statement yang saat ini error. All the remaining statement, jadi semua statement yang berikutnya, jika memang itu adalah statement yang benar, maka akan tetap dieksekusi. Seperti itu ya. Nah, berikutnya contoh, kita lihat contoh di depan ini. Silakan kalian nanti bisa coba jalankan. Create table T3, di mana kolomnya hanya satu, yaitu kolom A dengan tipe integer. Diikuti dengan insert into T3 dengan nilai 1. Statement berikutnya adalah insert into T3 value-nya 1 lalu 1. Gitu ya. Insert into T3 value-nya 3. Lalu diikuti statement berikutnya adalah select all from dbo.t3. Oke, nah kalau kita lihat statement ini, kalau kita menjalankan satu batch, bisa kita lihat sebenarnya di awal sekali, lihat di sini, di awal sekali ini adalah proses untuk meng-create table-nya, gitu ya. Nah, lalu di statement ketiga, kita lihat bahwa statement ini menginsert data lebih dari kolom yang sebenarnya. Kalau kita lihat insert statement ini akan memasukkan nilai 1 dan nilai 1 ke table T3, sementara table 3 itu hanya punya satu kolom, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini akan ada error pada statement ketiga tadi ya. Nah, pada case ini, dalam contoh yang tadi, nah ketika pertama sekali batch ini akan di-compile, nah kemudian create table statement itu di-compile, nah karena T3 belum ada, maka insert statement itu tidak di-compile ya, jadi yang ada itu adalah create table dulu. Nah berikutnya adalah batch akan dijalankan, table dibuat, lalu insert pertama itu di-compile, dan langsung dieksekusi, dieksekusi, kemudian table sekarang sudah ada satu row. Kemudian berikutnya, insert statement di-compile, nah the compilation-nya fail, dan batch di-terminate, oke, di-terminate, nah kemudian insert berikutnya tidak lagi dijalankan. Nah, waktu kita select bintang from DBO3, maka yang hanya masuk adalah statement di sini. Karena ketika ini ditemukan error, maka statement ini dihentikan, termasuk statement berikutnya yang diikuti oleh statement yang error tadi. Oke. Berikutnya ini adalah rule ketika kita menggunakan batch, yaitu create default, create function, create procedure, create rule, create schema, create trigger, dan create view statement itu tidak dapat dikombine dengan statement lainnya, gitu ya, dalam satu batch. Jadi kalau create statement must start the batch. Jadi create yang tadi ya, create default ini akan selalu diawali atau sebagai start dari suatu batch. Oke. Jika kita memiliki statement yang diikuti setelah create tadi, itu akan diinterpretasikan sebagai bagian dari one definition dari create statement tadi. Oke, a table cannot be changed and then the new columns reference in the same batch. Jadi apabila suatu batch kita itu ada proses untuk merefer terhadap suatu table, maka dalam batch tersebut kita tidak bisa melakukan perubahan ataupun penambahan kolom baru terhadap table yang saat ini sedang kita refer dalam statement tersebut. Nah, kemudian adalah jika ada suatu statement execute di first statement pada suatu batch, maka kata execute keyword ini bisa kita abaikan. Ya, kemudian execute keyword ini kita butuhkan adalah ketika statement kita itu tidak pada statement pertama. Nah, ini mungkin kalian belum kebayang ya, karena ketika kita menggunakan execute ini nanti adalah ketika kita menggunakan store prosedur. Nah, itu ada di pelajaran berikutnya.